Halo semuanya dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Selamat datang kembali di L Movie. Kali ini saya akan membawakan film yang berjudul My Wife's Stepmother. Dan film ini sendiri termasuk film busuk ya, cuman kedoknya aja seperti drama. Dalam film ini sendiri diceritakan seorang wanita yang rela dinikahi pria lanjut usia hanya demi harta. Selain itu, si wanita ini tega menggenjot suaminya yang sakit-sakitan itu hingga tewas agar semua warisan dari suaminya jatuh ke tangan si wanita. Gimana? Sangatlah gak berfaedah kan ceritanya. Dan yang perlu gua sampaikan, di L-Movie itu kita pembahasan filmnya all genre ya. Jadi kalaupun ada yang tak berkenan dengan jenis film yang seperti ini, bisa di skip kok videonya. By the way, di sini kita cuma mau menghibur. Dan buat kalian yang fan-fan aja, segera ambil serta gunakan headset kalian dan kita langsung aja ke intinya. Film ini dibuka dengan pria yang bernama Jin sedang menjemput istrinya setelah menjalani isolasi mandiri di Wuhan. Si istrinya yang bernama Na ngomel-ngomel dengan Jin karena pada saat itu Jin ngeluh akibat diminta membawakan kopernya. Setibanya di rumah, mereka disambut oleh bapaknya Na yang tampaknya sudah bau tanah. Di film ini bapaknya Na yang bernama Cheng, tidak pakai nga, sedang mengidap penyakit jantung stadium akhir dan dia itu divonis hidupnya gak akan lama lagi. Selain itu diceritakan ia juga seorang petani. Saat itu jangankan menyambut kepulangan anaknya dengan sumringah, Cheng malah ngeluh ke anaknya karena ia mengalami kerugian dalam penjualan padinya. Saat itu harga bahan pangan sejenis padi memang sedang anjlok. Kemudian Jin mencoba memberi solusi ke bapak mertuanya untuk menjual padi miliknya ke Juragan Sueb yang bertempat tinggal tak jauh dari rumah mereka. Tapi di sini niat baik si Jin malah ditolak sama bapak mertuanya. Ia malah digas sama Cheng dan seketika membuatnya terdiam. Tentu, Nah yang berada di situ juga ikut membuka suara. Ia membela Jin karena ia sependapat dengan suaminya tersebut. Di tengah-tengah perbincangan mereka yang belum usai, tiba-tiba muncullah seorang wanita yang ternyata itu adalah ibu tirinya Sina, alias istri baru dari si Cheng. Ia bernama Heon, dan di sini ceritanya Na itu nggak suka dengan ibu tirinya tersebut. Soalnya dulu bapaknya menikah tanpa seizin dari Na, dan Na merasa nggak dianggap oleh mereka. Tapi bapaknya Na nggak peduli. Ia tetap ngotot agar Na tetap bisa menghargai ibu barunya itu. Dan setelah itu, Na pergi begitu saja dengan gayanya yang jutek. Sementara itu, secara diam-diam rupanya Jin ini ada perasaan suka dengan Yeon. Di malamnya, Na yang sedang bersih-bersih tiba-tiba melihat ibu tirinya sedang duduk dengan berpose liar, canda liar, sembari chatting dengan gadun RT sebelah. Kemudian Na mendekatinya untuk memberinya tausiah. Na berkata, tak pantas seorang ibu bergaya layaknya ABG zaman now. Kemudian dengan sangat santuy, Yeon menjawab, bocah kemarin sore tahu apa sih? Bobok sana udah malam, besok pagi nemuin gadun. Esoknya, Jin sedang membuang sampah dan Na berpamitan kepadanya untuk pergi. Tentunya kesempatan itu tak disia-siakan oleh Jin. Ia segera pulang demi bisa bertemu dengan ibu mertuanya dan berharap ada keindahan di sana. Dan dengan berkedok makan bakmi ayam kampus, Jin sukses melihat pemandangan yang selama ini ia idam-idamkan. Setelah itu, Jin pergi ke Indongapret untuk belanja paku sekilo. Enggak bercanda. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan tetangganya yang kebetulan juga belanja di situ. Kemudian Jin diajak untuk berbincang-bincang. Rupanya, tetangganya ini mengetahui bahwa Jin suka dengan mertuanya. Seketika ia langsung dikomporin untuk segera berjelajah ke goa kedap udara milik mertuanya tersebut. Malamnya, Jin yang beranjak ke kamar mandi mendadak terhenti karena sesuatu. Rupanya, ia melihat langsung Sion sedang memanjakan goa kedap udaranya secara mandiri. Esoknya, Jin yang sedang membenahi saluran air dapur tiba-tiba didatangi oleh ibu mertuanya yang ingin menawarinya bantuan. Dan di situ Yeon memakai rok mini, tanpa rasa ada malu ia langsung jongkok di dekat si Jin. Jin yang gak sengaja ngeliat tanjakan milik Sion membuat matanya melotot dan pipanya pengen ngecrot.
Lalu saat Jin berjalan lewat depan Indo Ngapret, ia dipanggil tetangganya tadi untuk gabung nongkrong sembari menikmati air baceman. Dan rupanya isi obrolan mereka semua membahas ibu mertuanya si Jin. Ternyata dua orang di antara para kampret ini pernah menikmati apem bem milik Sion. Dan tanpa rasa sungkan mereka menceritakan hal tersebut ke si Jin. Kejadian itu terjadi ketika si A sedang mengantar paket dan si B yang akan membenahi AC rumahnya. Dan di sini mereka bercerita dengan sangat bangga malah. Malamnya, Cheng pamit ke Yon pergi ke pos ronda untuk bermain catur. Setelah itu, Yon ke dapur untuk mencuci piring. Kemudian datang si Jin bermaksud ingin membantunya. Dan layaknya film drakor sungguhan, secara tak sengaja Jin menyentuh tangannya si Yon. Dan di sini terjadi adegan saling tatap mata yang mengakibatkan tumbuhnya rasa cinta. Tampak di sini si Yon mulai menyukai menantunya tersebut. Oke, mari kita berpindah ke scene selanjutnya. Si Yon yang tertidur di sebuah sofa sembari berpakaian hot. Tapi entah apa yang merasuki si Jin. Ia yang sedang lewat langsung melumat pegunungan milik si Yon. Dan itu berlanjut hingga esok harinya dan seterusnya. Suatu hari sehabis panen, mereka sekeluarga terlihat sedang membersihkan ladangnya untuk ditanami kembali. Kemudian si Jin dan Hyun pamit ke Cheng untuk pergi yang sama sekali gua nggak tahu mau kemana. Ya mungkin mereka akan bercocok tanam dengan caranya sendiri. Bahkan di sini Cheng sama sekali nggak curiga loh sama kedekatan mereka. Malah dengan ekspresi yang sumringah, Cheng mengizinkan mereka untuk pergi. Esoknya, Cheng mengundang seorang konsultan ahli waris untuk datang ke rumahnya. Cheng bermaksud untuk membagikan harta warisannya itu ke keluarganya. Tapi di sini ia tampak bingung. Harus kemana harta bendanya itu ia limpahkan. Kemudian konsultan tersebut menyarankan agar seluruh hartanya diwariskan ke si Hyun, istri barunya itu. Tak pikir lama, Cheng langsung menandatangani surat perjanjian tersebut dan melimpahkan semua hartanya ke si Hyun. Malamnya, Hyun tampak menerima telepon. Rupanya, ia menerima telepon dari konsultan yang dipanggil Cheng tadi. Hyun ternyata bekerja sama dengan konsultan itu untuk menguras semua harta milik si Cheng. Hyun bersedia menikah dengan Cheng bukan karena cinta, melainkan hartanya saja. Dan di malam itu juga, Hyun yang paham akan riwayat penyakit jantung yang diderita Cheng langsung menggenjotnya secara brutal, sehingga di malam itu juga penyakit Cheng kambuh dan ia bablas ke alam baka. Dan film biadab ini pun berakhir.